Halo, sekarang kita akan masuk ke segmen terakhir dari kuliah dasar-dasar akustik. Di segmen ke-11 ini saya akan membahas fenomena refraksi dan difraksi suara. Pertama, saya akan membahas fenomena refraksi terlebih dahulu. Refraksi adalah fenomena pada saat suara melalui bidang batas antara dua medium dengan densitas berbeda, maka kecepatan dan arah hambatnya akan berubah. Ini kasus yang biasa terjadi juga pada uh, pencahayaan atau pada kasus optik. Jadi kalau misalnya dulu pernah lihat percobaan ada ada sebuah bejana diisi air, lalu kita masukkan tongkat di dalamnya, maka tongkatnya tidak akan terlihat lurus, tapi akan terlihat uh, akan terlihat patah. Dan ini adalah salah satu fenomena yang menunjukkan adanya refraksi optik. Fenomena yang sama sebenarnya terjadi juga pada suara, di mana kalau kita berbicara masalah udara, ada perbedaan gradien suhu di siang hari dan di malam hari. Pada siang hari, udara dari permukaan tanah cenderung dibiaskan ke arah atas. Jadi kita lihat di sini kalau misalnya di siang hari, karena ada perbedaan suhu, suhu di atas, suhu udara di atas lebih dingin dibandingkan dengan di bawah, sehingga terjadi refraksi dan suara merambat cenderung untuk berbelok ke arah atas. Jadi kalau di siang hari terjadi fenomena pembelokan suara yang ke arah atas. Sementara di malam hari terjadi kondisi yang sebaliknya, di mana ada udara yang hangat di bagian atas dan di bawah udaranya menjadi semakin dingin. Nah, di sini terjadi kasus yang sebaliknya dibandingkan dengan siang hari. Kalau di siang hari suara dibelokkan ke atas, kalau di malam hari suara akan dibelokkan ke bawah. Fenomenanya sebenarnya sama karena ada gradien temperatur, cuma posisi arah gradiennya berbeda. Kalau di siang hari yang udara dingin di atas dan udara panas ada di bawah, kalau di malam hari udara panas ada di atas, sementara udara dingin ada di bawah. Jadi terjadi pembiasan suara atau pembelakan suara yang berbeda di siang hari dan di malam hari. Fenomena ini juga sebenarnya sering terasa juga di masyarakat, di mana kalau kita bisa mendengar suara-suara yang biasanya kita tidak dengar di siang hari, karena di malam hari karena suaranya berbelok ke arah bawah, jadi kita bisa mendengar suara dari jarak yang cukup jauh yang kalau di siang hari tidak bisa didengar. Fenomena satu lagi adalah difraksi atau pembelokan suara. Fenomena difraksi ini dapat terjadi jika suara menumbuk suatu permukaan atau objek, terutama yang berukuran sama dengan panjang gelombang suaranya. Jadi kalau kita punya sebuah bidang, kita ini misalnya sebuah barrier atau sebuah dinding, kita punya permukaan atau objek ini ukurannya panjang gelombangnya kira-kira sama dengan dengan panjang gelombang suara, maka pada frekuensi tersebut akan terjadi pembelokan suara atau difraksi. Nah, suara yang pada gelombang suara yang tinggi, jadi panjang gelombangnya tinggi atau frekuensinya rendah, cenderung lebih mudah dibelokkan dibandingkan dengan suara dengan frekuensi tinggi. Jadi kalau misalnya kita punya frekuensi tinggi, dia cenderung efektif apabila kita memasang barrier. Tapi kalau barrier itu dipakai untuk menahan suara pada frekuensi rendah, itu menjadi tidak efektif karena terjadi difraksi suara di bagian atas dari barrier tersebut. Fenomena difraksi ini juga sebenarnya dimanfaatkan untuk keselamatan. Jadi pada kasus klakson mobil itu alasan kenapa klakson mobil itu menggunakan suara. Karena kalau menggunakan cahaya dia tidak bisa dibelokkan. Sementara kalau kita menggunakan suara apabila ada di sebuah belokan, misalnya kita punya ada persimpangan seperti ini. Misalnya katakanlah kita punya kendaraan di sini. Kalau kita menghasilkan suara di sini, dia pada dasarnya bisa berbelok, sehingga bisa didengarkan oleh orang yang ada di bisa melihat orang tersebut. Ini adalah salah satu pemanfaatan fenomena difraksi suara. Dan kalau kita berbicara pada kasus barrier atau penghalang, suara berfrekuensi tinggi akan teredam dengan lebih efektif dibandingkan dengan suara frekuensi rendah, karena itu tadi frekuensi tinggi lebih susah didifraksi. Makanya kalau misalnya kita punya semacam barrier untuk suara dengan frekuensi tinggi, kita punya area di mana yang dinamakan dengan acoustic shadow,
di mana di area itu kita tidak dapat mendengarkan suara pada frekuensi tinggi di area yang disebut dengan acoustic shadow ini. Tapi untuk suara pada frekuensi rendah, karena dia bisa lebih mudah mengalami difraksi, maka suara pada frekuensi rendah pada dasarnya akan berbelok sehingga masih dapat terdengar di bagian belakang barrier atau penghalang. Itu saja materi terkait dengan dasar-dasar akustik. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa di materi di minggu selanjutnya. Terima kasih.